Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama dengan saya dalam mata kuliah teknologi program studi S1 Kebidanan alih jenjang ya. Eh, untuk materi saya kita ada 7 kali pertemuan. Kemarin saya belum sempat download itu RPS-nya, cuman saya sudah dapat topik-topiknya dari dosen sebelumnya. Kita mulai saja untuk pertemuan kali ini, di mana nanti dalam perjalanan atau proses pertemuan perkuliahan kita ada beberapa tugas, yaitu tugas kuis ya. Saya tidak memberikan tugas makalah ataupun artikel. Cukup saya sampaikan dengan materi, kemudian saya kuiskan. Nanti terakhir kuis itu salah satu dari kisi-kisi untuk ujian akhirnya. Seperti itu. Kalau seperti itu dengan saya ya. Artinya nanti eh, saya tidak maksimalkan dengan tugas makalah ya. Karena materi-materi yang akan saya sampaikan ini sedikit agak lebih eh, apa namanya mendalam. Artinya mendalam itu ada beberapa pemahaman-pemahaman teknologi yang perlu dipahami lebih lebih apa namanya lebih lagi, eh, sehingga kita bisa mensinkronkan antara kesehatan dengan teknologi seperti itu. Nah, untuk judul pertama ini adalah tren dan isu umum di dalam sistem informasi dan teknologi. Topik ini mencakup pembahasan mengenai tren dan isu-isu terkini di dalam bidang sistem informasi ya, dan teknologi, serta aplikasinya dalam dunia kebidanan khususnya secara deskriptif. Nah, materi ini dapat dipecah menjadi 2 bagian utama ya. Eh, Pertama adalah tren dan isu umum dalam sistem informasi teknologi. Ini adalah pertama, dia ada revolusi industri 4.0 dan 5.0. Tentu ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, eh, sebagai seorang bidan yang sudah aplikatif lama di lapangan, harus menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 dan 5.0, atau disebut juga 4.0 dan 5.0. Nah, dampak perkembangan teknologi pada industri termasuk integrasi kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT, kemudian cloud computing dan blockchain dalam berbagai sektor. Artinya apa? Karena revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu berdampak kepada perkembangan teknologi. Ya. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan AI namanya, Artificial Intelligence atau integrasi kecerdasan buatan, Internet of Things, artinya segala sesuatu itu kita menggunakan internet, cloud computing, artinya kita eh, tersentral di cloud itu awan ya, tersentral di sebuah pusat data, kemudian blockchain itu pusat datanya dan berbagai sektor. Jadi ini ada beberapa pemahaman-pemahaman yang mesti kita ketahui, eh, walaupun tidak dengan menggunakan media pembelajaran ini, artinya ide-idenya sudah disampaikan, silakan dicari tahu lebih dalam lagi ya, seperti itu. Kalau seandainya ini tidak maksimal di dalam perkuliahan yang singkat ini.
Nah, pada pertemuan pertama ini juga ada dibahas tentang keamanan dan privasi data. Sangat-sangat sekali ini adalah kenapa? Karena data kita itu data rahasia ya. Kalau seandainya data kita itu digunakan oleh orang lain, tentu akan berbahaya bagi diri kita. Nah, dengan meningkatnya adopsi teknologi, ya, kita harus berusaha untuk mengenal teknologi, tantangan terkait dari privasi dan keamanan data semakin penting, ya, karena semakin canggih, ya, kita ya semakin berhati-hati karena teknologi itu dapat apa namanya meretas atau menghack atau mengambil data yang privasi. Termasuk ini isu perlindungan data dan sensitif, terutama dalam sektor kesehatan. Ya, dalam sektor kesehatan, data-data kita yang sensitif memang harus dilindungi. Tidak artinya tidak harus orang tahu gitu. Kalau data itu bisa jadi digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya eh, apa namanya bukan pribadinya. Kalau ingin dia menggunakan data kita itu untuk kebutuhan apa? Mungkin ada institusi yang terkait dengan masalah obat, mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau data kita itu berserakan di mana-mana, nah, berarti data kita itu tidak valid sehingga orang bisa menggunakannya ya untuk kebutuhan mereka. Dan tadi juga ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. AI dan machine learning ini artinya dia terkait. Artificial intelligence ini adalah sesuatu yang punya kecerdasan yang hampir menyamai kecerdasan otak manusia. Dia belajar dari mana? Dari machine learning ini. Dia belajar dari machine learning. Misalnya, bagi yang sudah pernah menggunakan ChatGPT, ya, nah, itu dari mana dia tahu? Dia belajar dari machine learning. Dia mengambil data dari kecanggihan teknologi tadi. Machine learning itu yang mempelajari semua perbedaan, semua perubahan, semua yang ada itu dari machine learning. Nah, semakin banyak digunakan untuk analisis data besar, otomatisasi, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Tinggal coba aja di dalam ChatGPT itu, kita ingin tahu sesuatu yang dengan itu kita ingin tahu apakah bisa disimpulkan atau bisa dicari jalan keluarnya, bisa oleh ChatGPT seperti itu. Walaupun nanti hasilnya tidak 100% akurat, tapi sudah mendekati. Dan ada juga teknologi mobile dan aplikasi cloud. Ya, meningkatnya penggunaan perangkat mobile dan layanan cloud untuk mendukung fleksibilitas, kolaborasi jarak jauh, dan efisiensi operasional. Ini pasti sudah pernah digunakan. Nah, dengan teknologi itu kita bisa menyimpan data dan bisa menggunakannya secara bersama. Dan dia ketika kita simpan tidak harus berada di tempat kita. Kita bisa menyimpan di tempat yang jauh, ya. Sehingga aksesnya pun bisa kita gunakan dari mana saja. Seperti itu. Kemudian ada isu etika dalam penggunaan teknologi. Nah, ini yang paling penting adalah oh, bagaimana kita menggunakan data, bagaimana kita eh, apa namanya mengakses data itu ada aturannya. Itu namanya isu etika dalam penggunaan teknologi. Di dalam itu adalah pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi, seperti bias algoritma, pengawasan berlebihan, dan dampak pada privasi individu. Nah, yang ketiga ini adalah dampak daripada privasi individu. Ya. Nah, kalau seandainya kita digunakan data kita disebarluaskan, tetapi itu mengganggu etika, itu berbahaya gitu ya, karena akan berhubungan dengan hukum seperti itu.
Kemudian bagian yang keduanya adalah teknologi informasi dalam ilmu kebidanan. Ya, kalau yang pertama tadi mungkin sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Nah, yang kedua sifatnya eh, kepada kebidanan. Aplikasi dan sistem informasi kesehatan, perangkat lunak dan aplikasi yang mendukung proses kehamilan, misalnya persalinan dan perawatan ibu dan bayi, dan juga seperti catatan kesehatan elektronik EHR, nah, EHR, khusus kebidanan. Ya. Mungkin ibu-ibu kebidanan atau saudara-saudara semua sudah pernah melihat alatnya. Telemedicine dan health dalam kebidanan, mungkin ini sudah juga pernah dibahas di sebelumnya sama dosen sebelumnya, di mana penggunaan teknologi telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, ya, khususnya bagi pasien yang berada di daerah terpencil. Ya. Kemudian ada juga AI untuk deteksi risiko kehamilan. Ini teknologi yang berhubungan dengan kebidanan. Kemudian ada wearable device, NEOT, dalam monitoring kesehatan ibu dan bayi. Penggunaan perangkat wearable ini untuk memantau kondisi ibu hamil, detak jantung janin, dan parameter kesehatan lain secara real time. Ya. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan dengan simulasi, penggunaan teknologi simulasi berbasis virtual atau VR, dan uh, augmented reality, ya, untuk pelatihan bidan dalam skenario medis kritis. Nah, ini saya belum lihat barangnya. Kalau VR itu seperti misalnya ada kacamata yang bisa kita lihat ketika endoskopi, seperti itu misalnya. Kalau tadi endoskopinya melalui monitor, kita bisa langsung pakai VR-nya. Kacamata besar yang nanti hanya kita yang bisa melihat, seperti itu. Jadi detail penglihatan kita. Materi ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana teknologi terkini dalam dapat mendukung praktik kebidanan yang lebih aman, efisien, dan berbasis data. Untuk yang dari atas tadi ada EHR, kemudian ada yang telemedicine, itu sudah banyak di di, di kesehatannya. VR ini sepertinya terbatas sementara waktu. Kalau pernah lihat orang menggunakan drone, ya, pesawat drone yang terbang itu, karena jarak jauh sekali, selain menggunakan HP melihat monitornya, dia bisa menggunakan juga dongle atau alat yang bisa dilihat secara jelas dengan menggunakan, itu namanya VR, seperti itu. Jadi ketika ada operasi, dia bisa melihat langsung jelas apa yang ada di dalam kacamata VR tadi. Nah, kecerdasan buatan ini ada, ya. Pertama tadi ini, kemudian ini pertama lagi apa ini? Lupa saya. Kaitannya. Ya, kemudian kecerdasan buatan AI dalam kebidanan. Nah, ini pecahannya mungkin. Di dalam dunia kebidanan, AI dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan ibu dan janin secara real time guna mendeteksi potensi risiko lebih awal. Contohnya, algoritma AI dapat dilatih menggunakan data kesehatan ibu hamil untuk memprediksi risiko preeklamsia atau diabetes gestasional. Nah, dengan demikian, bidan bisa mendapat peringatan dini dan segera memberikan intervensi yang diperlukan. Nah, misalnya AI pada mesin ultrasonografi, yang USG, bisa mengenali tanda-tanda kelainan pada janin dengan akurasi yang lebih tinggi, sehingga dokter dan bidan bisa mengambil keputusan lebih cepat berdasarkan data yang lebih akurat. Dia ada algoritma AI-nya itu, dia udah punya machine learning-nya tadi, sudah belajar banyak tentang data-data itu, sehingga apabila ada tanda-tanda itu dia akan memberikan sinyal seperti itu. Kalau itu adalah untuk digunakan untuk membantu mengambil kesimpulan atau keputusan yang harus diambil oleh tenaga kesehatan. Kemudian IoT, ya, Internet of Things. Ini memungkinkan penggunaan perangkat yang dapat dikenakan, ya,
untuk memantau kesehatan ibu hamil secara terus-menerus. Misalnya ada perangkat dapat dipakai oleh ibu hamil untuk memantau tekanan darah, seperti itu, detak jantung, atau bahkan aktivitas janin. Sekarang udah banyak ya jam-jam digital yang kita pakai itu dia otomatis sudah memantau sekarang tekanan darah kita berapa, denyut jantung kita berapa, kemudian eh, kita bergeraknya seperti apa, kemudian nafas kita seperti apa, entah dari mana dia menggunakannya itu, maka dia menggunakan IoT, artificial intelligence, seperti itu. Nah, dengan menggunakan alat IoT ini, data yang dikumpulkan oleh perangkat ini akan dikirimkan secara real-time ke perangkat mobile atau aplikasi di mana bidan dan tim medis bisa memantau perkembangan ibu hamil dari jarak jauh. Hal ini sangat membantu di wilayah terpencil atau bagi ibu hamil yang sulit mengakses fasilitas kesehatan secara rutin. Mungkin saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang sudah punya pernah namanya melihat ya alat-alat yang seperti ini ya, mungkin sudah mulai paham maksudnya. Eh, ini secara umum mungkin ada alat-alat itu yang bisa digunakan untuk umum, tapi difokuskan untuk kesehatan seperti itu. Kemudian cloud computing untuk penyimpanan data dan akses data. Ini penjelasan pecahan dari yang di atas tadi ya. Nah, cloud computing itu penyimpanan di awan kata orang, atau yang disebut dengan penyimpanan di cloud. Artinya kita simpannya bisa jadi data kita ini disimpan di Jakarta, servernya di Jakarta seperti itu. Ya. Memungkinkan seluruh informasi medis dan riwayat kesehatan ibu serta bayi tersimpan dengan aman dan mudah diakses kapan saja. Karena cloud atau server terpusat itu biasanya dijamin untuk aktivitasnya diakses bisa 24 jam, keamanan security-nya tinggi sehingga tidak bisa dimudah digampang dihack orang lain atau dimanfaatkan orang lain tanpa seizin ya. Dan jika ibu tersebut membutuhkan perawatan darurat ya, jika pasien membutuhkan perawatan darurat di luar daerah kita, nah informasi itu bisa diakses ya, nggak perlu konfirmasi dulu ke daerah-daerah asal tadi. Misalnya dari Padang, dia dirawat di Malaysia. Datanya tersimpan di cloud, sehingga orang dari Malaysia bisa akses dengan izin ya, dengan izin. Artinya seperti itu. Selain itu, cloud computing juga mendukung telemedicine dan kebidanan. Nah, ini memang memungkinkan konsultasi dan pengawasan jarak jauh yang lebih mudah. Sehingga nggak, artinya gini, di sana mungkin siang, di Eropa sana misalnya. Sini malam. Nunggu nunggu orang bangun dulu untuk mengakses datanya, enggak ya, dia langsung bisa akses 24 jam baik siang maupun malam di sana ya sama aja, perbedaan waktu tidak ada menjadi masalah. Blockchain untuk keamanan data pasien. Blockchain dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam penyimpanan dan pengelolaan data medis. Dalam kebidanan, data pasien bersifat sangat pribadi dan sensitif, sehingga keamanan data adalah prioritas utama. Blockchain memastikan data medis ibu hamil hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan tercatat setiap kali data tersebut diakses. Ini penting untuk mencegah kebocoran data dan melindungi privasi pasien. Khususnya dalam telemedicine dan aplikasi berbasis blockchain itu semacam sistem keamanannya dia berlapis ya, dia berlapis sehingga ketika diakses itu sudah ada struktur yang mewajibkan untuk melakukan beberapa apa namanya cara untuk masuk ke dalam data ya, jadi dia terblok, dia terbungkus oleh suatu keamanan yang eh, canggih juga ya seperti itu. Kemudian contoh yang relevan, ya bayangkan seorang ibu hamil bernama Lisa misalnya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang namanya Lisa yang tinggal di desa terpencil dan sulit untuk menjangkau rumah sakit besar. Lisa menggunakan perangkat wearable IoT yang memantau tekanan darah dan detak jantung janinnya.
Data kesehatan Lisa disimpan di cloud dan dipantau oleh bidan di puskesmas. Saya rasa ini sudah ada ini ya di puskesmas kita, tapi penggunaannya apakah sejauh apa kita nggak tahu. Sehingga kondisi Lisa bisa dipantau dari jarak jauh. Selain itu, artificial intelligence di perangkat wearable yang Lisa punya dapat menganalisis pola detak jantung janin dan memberikan peringatan dini jika ada risiko masalah kesehatan. Ya, seperti itulah canggihnya gitu ya. Suatu hari perangkat AI-nya mendeteksi pola tekanan darah Lisa yang meningkat tajam. Nah, ini adalah indikasi awal preeklamsia ya. Berdasarkan data yang tersedia di cloud, bidan segera menghubungi Lisa dan meminta dia untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Berkat teknologi ini, Lisa bisa mendapat perawatan lebih awal dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.5, 4.0, 5.0, teknologi menjadi pilar yang membantu tenaga medis, khususnya bidan kalau kita, dalam memberikan layanan yang lebih terukur, aman, dan tepat waktu. Nah, itu. Nah, di sini juga ada keamanan dan data privasi. Dengan meningkatnya adopsi teknologi, tantangan terkait privasi dan keamanan data semakin penting, termasuk isu perlindungan data sensitif, terutama dalam sektor kesehatan. Nah, dalam era digital, di mana teknologi telah terintegrasi dalam berbagai aspek kesehatan, eh, keamanan data privasi data menjadi isu yang sangat penting, terutama di sektor kesehatan yang melibatkan data sensitif pasien. Bagi bidan dan tenaga kesehatan, penggunaan teknologi seperti catatan medis elektronik EHR ini dan aplikasi telemedicine memberikan kemudahan dalam mencatat dan memantau kondisi pasien, ya, termasuk ibu hamil dan bayi. Namun, seiring dengan kemudahan ini muncul pula risiko terhadap privasi dan keamanan data yang perlu dikelola dengan baik. Nah, data yang diakses atau dikelola oleh bidan dan tenaga medis seringkali mencakup informasi yang sangat penting, seperti riwayat kesehatan, ya, kondisi medis terkini, dan informasi pribadi pasien. Nah, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa data ini hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika keamanan data tidak terjamin, hal ini dapat menimbulkan masalah besar, mulai dari pencurian identitas hingga pelanggaran privasi pasien. Ya, misalnya ketika seorang ibu hamil menjalani konsultasi online dengan bidan melalui platform telemedicine, ya, informasi medis seperti riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan terkini akan disimpan dan dipertukarkan secara digital. Jika sistem penyimpanan atau aplikasi telemedicine tersebut tidak memiliki enskripsi data yang baik, data pasien bisa jadi dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan tanpa izin. Ya, bisa digunakan data kita itu misalnya untuk alasan bahwa eh, dikumpulkan untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan apa politik. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh terkait privasi data di bidang kebidanan, bayangkan seorang ibu bernama Maya, tadi Lisa, sekarang Maya, yang menggunakan aplikasi mobil untuk memantau perkembangan kehamilannya. Aplikasi ini terhubung dengan wearable device yang memantau detak jantung, aktivitas janin, dan tekanan darah Maya. Informasi ini sangat membantu bidan dalam memantau kondisi Maya dari jarak jauh, seperti tadi ya. Nah, apabila ada masalah, dia bisa langsung terdeteksi ya. Nah, Maya bisa diakses oleh pihak lain tanpa izin kalau aplikasi ini tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Ya. Pelanggaran data bisa terjadi, informasi kesehatan Maya dan dapat bocor, disalahgunakan, melanggar hak privasi seperti itu ya. Untuk menghindari situasi seperti ini, banyak aplikasi dan sistem kesehatan kini menerapkan enskripsi data dan autentikasi berlapis. Ya. Pengiriman data itu bisa dirubah dulu dalam bentuk code, kemudian nanti di servernya diganti lagi dari code menjadi data yang real, seperti itu.
Dan untuk mengaksesnya dia menggunakan misalnya hak nomor HP dan sidik jari atau kode PIN ditambah klarifikasi dari HP misalnya. Enkripsi data memastikan bahwa data pasien yang dikirim melalui internet atau disimpan di cloud hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin resmi. Ini tujuannya ya. Seperti itu. Pentingnya regulasi dan kepatuhan. Dalam kebidanan, sepertinya hal ini di seluruh sektor kesehatan, penting bagi bidan dan tenaga medis lainnya untuk mengikuti aturan dan regulasi perlindungan data yang berlaku. Misalnya, di banyak negara ada undang-undang perlindungan data pasien, seperti HIPAA di Amerika, GDPR di Eropa yang mengatur bagaimana data kesehatan harus dikelola dan disimpan. Di Indonesia apa ya namanya? Nah, contoh praktisnya kembali ke kasus Maya ya. Untuk memastikan keamanan data, yang merawat Maya memilih aplikasi yang memiliki sertifikasi keamanan dan mematuhi standar regulasi perlindungan data. Ya, contohnya apa misalnya ya. Aplikasi ini menggunakan enkripsi end-to-end, yang berarti data Maya dienkripsi dari perangkatnya dan hanya dapat diakses oleh bidan yang memiliki kunci enkripsinya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan demikian, keamanan data kesehatan Maya lebih terjamin dan Maya merasa lebih tenang dalam menggunakan teknologi tersebut untuk perawatan kesehatannya. Ya, secara keseluruhan, keamanan dan privasi data adalah komponen krusial dalam penggunaan teknologi di bidang kesehatan atau kebidanan. Nah, penggunaan teknologi mobile ini dan aplikasi berbasis cloud telah membawa dampak signifikan di bidang kebidanan. Ya, teknologi ini memungkinkan bidan dan tenaga medis untuk memantau kondisi kesehatan ibu bayi secara efisien dan efektif. Ya. Nah, fleksibilitas dalam pemantauan pasien. Ya, teknologi mobil memudahkan bidan dalam memantau teknologi kesehatan ibu hamil secara lebih profesional dan berkelanjutan. Contoh, seorang ibu hamil dapat menggunakan aplikasi mobil yang terhubung dengan perangkat wearable untuk memonitor tekanan darah, jantung, dan lain-lainnya. Dan data disimpan ke cloud, diakses oleh bidan. Jadi nggak langsung dari data yang ada di tempat ibu hamil itu, tapi dia tersimpan. Jadi dia berbentuk seperti ini. Ini data dari bidan pasiennya. Dia akan tersimpan dulu di cloud di atas, kemudian dia akan diakses langsung ke bidan. Jadi aksesnya nggak langsung seperti ini, dia akan tersimpan dulu ke tempat penyimpanan data yang aman. Seperti itu. Saya belum masukkan gambarnya. Nah, kolaborasi jarak jauh antar tenaga medis. Nah, itu tadi antara medis bidannya tidak perlu sekarang, dulu kan harus dibuatkan apa namanya histori daripada pasien ini untuk dibawa untuk dirujuk misalnya. Nah, kalau sekarang tidak, datanya langsung diakses melalui cloud oleh tempat rujukan. Ya, dari puskesmas ke rujuk ke rumah sakit, puskesmas nggak perlu ngirim data lembaran-lembaran lagi. Dia hanya langsung bisa diakses melalui aplikasi. Demikian. Nah, ini adalah untuk efisiensi operasional dalam catatan medis, dan catatan kunjungan seperti itu. Contoh contoh praktisnya di bidang kebidanan, misalnya seorang ibu bidan bersama Siti bekerja di puskesmas yang terletak di desa terpencil. Untuk memantau kondisi ibu hamil di desa, Siti menggunakan tablet yang dilengkapi dengan aplikasi mobil yang terhubung ke cloud. Ketika ia mengunjungi pasien, Siti dapat mencatat hasil pemeriksaannya langsung ke aplikasi, yang kemudian otomatis tersimpan di cloud. Nah, ini salah satu juga jika ada perubahan signifikan dalam kondisi pasien, seperti tekanan darah yang meningkat atau tanda-tanda preeklamsia, data tersebut langsung tersedia dan dapat dilihat oleh dokter spesialis di kota. Bidan desa menuju pasien, kemudian dia konsultasi ke dokter spesialis di kota. Dia hanya mengirimkan atau memberikan akses untuk cloud-nya. Data yang dia catat itu, jadi dokternya langsung buka komputer, langsung bisa dianalisis. Ya, aplikasi praktis lainnya, ya konsultasi dalam edukasi.
Contohnya ya aplikasi mobil berbasis slot juga memfasilitasi konsultasi dan edukasi bagi ibu hamil. Misalnya Siti dapat mengirimkan video edukasi tentang kehamilan, nutrisi, dan persiapan persalinan kepada pasien melalui aplikasi. Ibu hamil dapat mengakses konten tersebut kapan saja dan bahkan melakukan sesi tanya jawab melalui pesan teks. Jadi bisa ditonton, oh ini ya persiapannya seperti itu ya. Mungkin sudah dilaksanakan di eh, masyarakat sekarang mungkin ya. Dan kesimpulannya adalah dengan meningkatnya penggunaan teknologi mobile dan cloud, bidan memiliki akses yang lebih baik terhadap data pasien dan dapat berkolaborasi dengan tim medis lain. Bahkan di daerah terpencil sekalipun, teknologi ini memberikan fleksibilitas bagi bidan dalam memberikan perawatan yang responsif dan berbasis data, serta memastikan bahwa pasien selalu mendapatkan perawatan yang optimal tanpa keterbatasan jarak atau waktu. Eh, Baik, untuk sementara materi singkat saya untuk pertemuan pertama sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nanti akan saya share materi ini ke grup ya, ke grup. Nanti juga akan saya share bentuk kuisnya. Jadi sepertinya setiap materi kemudian didampingi kuis, dikerjakan langsung ya, dikerjakan langsung. Seperti itu. Baik, nanti akan saya jelaskan juga di dalam ruang Zoom. Ya, wabillahi taufik. Nah, untuk materi pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.